Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Judul kami adalah analisis pengaruh kualitas kinerja terhadap tingkat kepuasan pelanggan jasa kartu Telkomsel dalam PT Telkom. Kelompok kami Devindri Yordin Sayatapi, Seventy Junike Zebua, Ari Lopati, Elisa Damayanti. Yang pertama adalah latar belakang. Produk layanan internet yang dimiliki oleh PT Telkom ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dengan terjaminnya ketersediaan sarana dan prasarana fisik serta jaringan saing yang tinggi dalam memenangi persaingan pasar industri telekomunikasi. Persaingan yang ketat menjadikan PT Telkom meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga PT Telkom sudah mengeluarkan produk-produk yang dapat bersaing di pasar seluruh Indonesia karena jaringan internet yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kartu Telkomsel adalah salah satu kartu yang populer yang ada di Indonesia karena mempunyai banyak sekali kelebihan dan kartu operator lain. Oleh karena itu, kartu Telkomsel dapat bersaing di pasar Indonesia. Mayoritas warga mempunyai kelebihan itu jaringan yang sangat cepat, walaupun berada di daerah pelosok. Oleh karena itu, kartu Telkomsel sangat diminati oleh warga Indonesia, sehingga banyaknya konsumen yang merasa puas akan layanan internet PT Telkom. Kemudian ada metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ini, kami menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode dengan membagikan survei atau angket atau kuesioner melalui Google formulir kepada 30 responden. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui kinerja karyawan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, mengetahui pengaruh kepuasan konsumen terhadap kepercayaan konsumen. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kepercayaan konsumen terhadap loyalitas yang diberikan oleh konsumen. Pembahasannya, dalam penelitian ini ada 3 pokok penjelasan yang harus dikemukakan berdasarkan hasil survei kuesioner yang telah dibagikan kepada 30 responden, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi linear. Berikut gambar 3.1 adalah hasil jawaban dari 30 responden melalui Google Formulir tentang pengaruh kualitas kinerja terhadap tingkat kepuasan pelanggan jasa PT Telkom. Pembahasan yang pertama ada analisis uji validitas. Validitas sendiri berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Menurut Azwar tahun 1986. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti menurut Cooper dan Sandler dalam Zurgenev 2006. Berikut hasil dari pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel X tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nomor 1, R hitung sebesar 0,772 lebih besar dari R tabel 0,0361, yang dimana itu data valid. R2 sama dengan 0,726 lebih besar dari R tabel 0,361, yang mana itu adalah valid. R3 0,753 lebih besar dari R tabel 0,361, di mana data itu adalah valid. R4 0,781 lebih besar dari R tabel 0,361, yang dimana itu adalah valid. R5 0,592 lebih besar dari R tabel 0,361, di mana data itu adalah valid. R hitung 6 0,484 lebih besar dari R tabel 0,361 dan dinyatakan valid. R7 R hitung 0,827 lebih besar dari R tabel 0,361 dan valid. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa item-item tersebut di atas valid. Kemudian ada tabel rangkuman hasil uji validitas dari variabel Y tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Nomor 1, R hitung 0943 lebih besar dari R tabel 0361 dan dinyatakan valid. 2, R hitung 906 lebih besar dari R tabel 0361 dinyatakan valid. 3, R hitung 0817
lebih besar dari R tabel 0361 dan dinyatakan valid. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 005, artinya bahwa item tersebut di atas valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliabilitas adalah pengukuran. Walliger pada tahun 1987, Sugiharto dan Situnjak pada 2006 menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Gojali 2009 menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. A. Uji reliabilitas X1. Case Processing Summary. Case valid, excluded, total. N valid 30%, 100. Excluded N 0%, 0. Total N 30, total persen 100. A. Least with deletion based on all variable in the procedure. Reliability statistics. Cronbus alpha, N of items, based on standardized items. Cronbus alpha, total 882. Cronbus alpha based on standardized items 881. N of items, total 3. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan data keseluruhan variabel adalah reliable dikarenakan nilai Cronbus alpha adalah 0,882 di atas 0,60. B. Uji reliabilitas X2. Case Processing Summary. Case valid, excluded, total. Valid N sama dengan 30%, 100. Excluded N 0%, 0. Total N 30%, 100. A. Least with deletion. Least with deletion based on all variables in the procedure. Reliability statistics. Cronbus alpha, total 724. Cronbus alpha based on standardized items 724. N of item, total 4. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan data keseluruhan variabel adalah reliable dikarenakan nilai Cronbus alpha adalah 0,724 di atas 0,60. Ya, selanjutnya ada regresi linear. Di sini regresi linear adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model atau hubungan antara satu atau lebih variabel bebas X, sebuah variabel dengan sebuah variabel respon Y. Analisis regresi dengan satu variabel bebas X disebut sebagai regresi linear sederhana. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu variabel bebas X, disebut sebagai regresi linear berganda. Di sini ada tabel model summary-nya. Yang A predictors atau konstan kualitas kepuasan, dan yang B dependent variable jasa PT Telkom. Dari tabel di atas menjelaskan
nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,745 dan output tersebut diperoleh koefisien determinan atau R² sebesar 0,55 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kualitas X1 kepuasan X2 terhadap variabel terikat atau jasa karyawan Y sebesar 55,5%. Di sini ada tabel ANOVA yang A dependent variable jasa PT Telkom dan yang B predictors atau konstan kualitas kepuasan. Dari output di atas tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan 34,973 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y, atau dengan kata lain adanya pengaruh variabel kualitas dan kepuasan X terhadap variabel jasa karyawan Y. Berikutnya ada tabel koefisien yang A dependent variable dari jasa PT Telkom. Dari tabel di atas diketahui nilai A konstan atau A sebesar 1,367, sedangkan nilai kompensasi atau koefisien regresi sebesar 0,394, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan 1,367 ditambah 0,394X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Yang pertama, konstanta sebesar 1,367 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel Y atau dari jasa karyawan PT Telkom sebesar 1,367. Yang kedua, koefisien regresi X sebesar 0,394 menyatakan bahwa setiap 1% nilai kompensasi, maka jasa karyawan bertambah 0,394. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X dan Y adalah positif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan regresi. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. Yang kedua, berdasarkan nilai T diketahui nilai T hitung sebesar 5,914 lebih besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel. Di sini ada tabel collinearity diagnostik yang A dependent variable jasa PT Telkom. Hasil dari collinearity diagnostik digunakan untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinearitas. Yang perlu diperhatikan pada tabel ini adalah nilai dari eigenvalue dan condition index. Bila nilai eigenvalue lebih dari 0,01 dari condition index kurang dari 30, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Hasil pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai
eigenvalue sebesar 0,015, artinya lebih dari 0,01 dari nilai condition index, yaitu 11.667 kurang dari 30. Maka dapat disimpulkan jika menggunakan nilai eigenvalue dan condition index tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dari pembelajaran tersebut yaitu berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas kinerja terhadap tingkat kepuasan pelanggan jasa kartu Telkom pada PT Telkom sudah sesuai dengan standar pelayanan yang baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan layanan yang dibuat oleh PT Telkom tergolong dalam kategori kualitas pelayanan dan produk yang sudah cukup baik dan memuaskan yang sudah diteliti dalam survei 30 responden. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan hasil analisis jawaban responden, kualitas pelayanan dan produk dari PT Telkom sudah pada kategori yang cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa responden yang cenderung memberikan respon negatif yang kurang puas akan layanan dan produk pada kartu Telkom dari PT Telkom. Oleh karena itu, layanan dan produk khususnya kartu Telkomsel harus lebih ditingkatkan dari segi layanan dan jaringan serta harga yang terjangkau agar dapat menambah respon positif dan dapat menjadi provider kartu terbaik. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Selamat pagi.